selamat datang di Red Talk 28, podcast yang membahas tentang cerita, pengalaman, dan inspirasi menarik ya dari berbagai aspek di sekitar kita. Betul banget. Nah, spesial di episode kali ini kita akan membahas tentang dunia PMR nih atau Palang Merah Remaja. Mulai dari kegiatan, prestasi, sampai manfaat PMR di lingkungan sekolah. Nah, sesuai tema kita hari ini yaitu cerita PMR, aksi, prestasi, dan dedikasi. Nah, kita bakalan ngobrol langsung nih sama narasumber yang keren dari PMR Wira SMKN 28 Jakarta. Dan dari PMR Wira SMAN 70 Jakarta. Apa kabarnya nih kalian semua? Alhamdulillah baik. Aku alhamdulillah juga baik. Wah, seneng banget ya dengarnya. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Nah, kayaknya ada yang kurang deh. Apa tuh? Pepatah kan pernah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang. Tadi kita belum kenalan nih. Oh iya, betul banget Kita kenalan nih. dulu kali ya. Boleh, Halo semuanya, saya Aisyah dan ini partner saya. Halo semuanya, saya Kayla yang akan menemani kalian di Red Talk 28. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya nih, boleh dong perkenalan dulu. Ini dari narasumber kita, ada yang dari kerudung merah-merah ini, boleh dong? Boleh dong. Oke, halo semua. Perkenalkan aku Nadila Nuraini selaku Ketua PMR SMK Negeri 28 Jakarta. Halo Kak Nadila. Halo semua. Nah, ternyata dari kerudung merah ada juga nih kerudung biru-biru. Nah, boleh dong perkenalannya? Halo semua, perkenalkan aku Naila selaku Ketua PMR SMA Negeri 70 Jakarta. Salam kenal semuanya. Halo Kak Naila, salam kenal. Wah, kita bersama 2N nih. Jangan-jangan mereka kembaran terpisah. Waduh. Nah, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast Red Talk 28. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan juga seru. Amin. Kalau boleh tahu nih, perjalanan kalian tadi ke sini lancar nggak ya? Mulai dari Kak Naila dulu ya? Alhamdulillah aku lancar. Nah, kalau Kak Nadila gimana nih? Lancar apa enggak? Alhamdulillah lancar. Tadi kan aku juga naik Gojek ya tadi ke sekolahnya. Jadi alhamdulillah lancar. Wah, alhamdulillah. Pertanyaannya, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu kali ya. Ya, langsung aja Kak, nggak usah berlama-lama. Oke, menurut kalian berdua nih, PMR di sekolah itu seperti apa sih? Boleh dari Kak Kak Nadila dulu kali ya. Oke, baik. Menurut aku PMR ya, di sekolah kita itu selain kita sebagai ekstrakurikuler yang mengenai kesehatan, kita juga di sana bisa melatih komunikasi tentang bagaimana cara kita melakukan pembelajaran mengenai pertolongan pertama, apa itu pingsan, apa itu mimisan, apa itu luka terbuka, luka tertutup dan lain sebagainya. Gitu Kak Aisyah, Kak Kayla. Wah, keren banget ya. Nah, sekarang kalau dari Kak Naila, kira-kira menurut Kak Naila PMR di sekolah tuh apa sih? Oke, jadi kalau menurut aku PMR itu bukan cuma ekskul yang kita tuh tinggal duduk dengerin materi itu bukan, tapi juga kita bisa belajar mengembangkan diri kita, mencari bakat kita dan juga untuk melatih kepercayaan diri kita. Wah, keren banget ya. Dan menarik juga loh. Berarti PMR itu bukan soal tentang nolong-nolongin orang ya? Menurut aku sih bukan ya guys. Kalau aku PMR itu kan memang kelihatannya seperti bagaimana pertolongan, cuman kita itu ekstrakurikuler yang melatih kerjasama, terus kita juga melatih komunikasi serta koordinasi bersama dengan anggota PMR SMK Negeri 28 Jakarta. Nah, biasanya kegiatan PMR di sekolah kalian tuh ada apa aja sih? Mulai dari Kak Naila dulu kali ya. Oke, jadi di SMA 70 itu kita yang pastinya kita ada latihan rutin di setiap hari Selasa. Terus kita juga ada piket UKS di mana kita bersihin semua ruangan yang ada di UKS termasuk laci-laci, loker dan lain-lain itu biasanya sebulan sekali. Kita juga ada piket per hari guys. Jadi setiap harinya tuh orangnya beda-beda. Terus juga kita biasanya setahun sekali tuh mengadakan kegiatan bakti sosial. Wow, menarik banget dan keren-keren banget ya. Betul. Nah, sekarang kalau dari Kak Nadila nih, kegiatan PMR di sekolah Kak Nadila ada apa aja sih?
Oke, kalau kegiatan di PMR SMK Negeri 28 Jakarta, yang pertama kita selalu mengadakan latihan rutin di hari Senin. Biasanya itu kita melakukan saat kita pulang sekolah sekitar jam setengah 4 kita melakukan sholat, habis itu kita melakukan latihan rutin. Lalu selanjutnya kita juga ada piket UKS serta piket upacara, yang dimana piket UKS itu selain menjaga ruang UKS saat ada yang luka atau ada yang kenapa-kenapa, kita bisa menolongin dengan satu hari itu sekitar 10 orang sesuai dengan jam pembelajaran yang terdapat di sekolah kita. Lalu kita juga ada kegiatan-kegiatan seperti acara donor darah, acara Ramadan berbagi, dan juga latihan gabungan, serta insya Allah nanti kita akan mengadakan bakti sosial dengan sekaligus dengan acara pelantikan dengan adik-adik selanjutnya. Wow, keren Wah, banget keren-keren ya, banget Sya. ya, dan banyak banget kegiatannya. Betul, betul. Berarti jadi anak PMR itu sibuk juga ya? Sibuk sih, karena kalau dari akunya sendiri kan kadang-kadang sama beberapa pengurus aku suka pulang jam 5 dan itu membuat terkadang pas satpamnya suruh kita pulang cepet-cepet. Kalau dari Humaima gimana nih? Kalau untuk SMA 70 kita juga sama kayak Nadila bilang, kita sering banget pulang sore, terutama untuk pengurus itu biasanya kita pulang paling akhir, guys. Aduh, kelihatannya kayak capek banget ya, tapi capek-capek gitu. Di balik itu ada keseruannya sih pasti. Pasti. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi nih ya, kira-kira prestasi apa saja sih yang sudah dicapai oleh PMR dari sekolah kalian? Mulai dari Kak Nadila dulu kali ya. Oke, boleh Kak Aisyah. Alhamdulillah di PMR SMK Negeri 28 Jakarta kita sudah mendapatkan banyak kejuaraan, terutama di angkatan saya selama saya menjadi ketua. Saya yang pertama itu mendapatkan juara umum di latihan gabungan tugas sena, dan dari latihan itu latihan yang memang terkadang membuat kita capek, anak-anak juga terlihat lelah, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik saat latihan gabungan tugas sena kemarin. Dan juga kita bulan Juni ini kita ada lomba di SMKN 2 Depok, dan alhamdulillah kita diizinin kembali untuk membawa juara umum dan membuat anak-anak bisa semakin semangat untuk latihan selanjutnya. Wah, Wow, keren-keren banget ya. Kalau dari Kak Naila nih, apa aja prestasi PMR yang ada di sekolah Kak? Oke, kita terakhir itu kita mendapatkan juara utama 3 di perlombaan Dugasena di SMK 28. Terus juga kita mendapatkan juara 3 di bidang juara 2 lomba mading di SMA 46 Cataksi, itu lomba tingkat se-Jakarta Selatan. Oh wow, banyak banget ya prestasi-prestasi yang udah diraih oleh PMR Wira SMK 28 Jakarta dan PMR Wira SMAN 70 Jakarta. Iya benar, dan keren-keren banget sih. Pastinya ya nggak mudah dong ya untuk mendapatkan semua itu. Pasti nggak mudah sih. Nah, aku mau tanya nih, kalau pengalaman paling berkesan selama kalian jadi ketua PMR itu apa sih? Mulai dari Kanaila dulu kali ya. Kalau untuk aku sendiri itu karena aku punya 2 program kerja. Yang pertama itu ada pelantikan, di mana kita ini pertama kali aku menjabat, dan pastinya kayak kita masih belum familiar sama kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi. Tapi karena aku punya tim juga solid, itu kita bisa menyelesaikan kegiatan pelantikan. Dan juga yang kedua itu ada cinta kasih, di mana di sini juga aku awalnya beneran struggle banget dan aku bingung, tapi akhirnya kita bisa menyelesaikan kedua program tersebut dengan lancar, dan kita tinggal nunggu demisioner. Keren banget ya, betul-betul. Kalau misalnya dari Kak Nadila nih, apa pengalaman berkesan yang selama menjabat jadi ketua PMR di sekolah? Oke, baik. Pengalaman apa saja sih yang paling berkesan selama saya menjabat sebagai ketua PMR? Yang pertama, saat pelantikan yang terutama itu awalnya tuh sangat menguji mental kita, terus kelompok-kelompok kita solid atau enggak nggak sih? Dan alhamdulillah kemarin aku mendapatkan kelompok yang solid dan juga bisa membantu aku selama kita ujian post to post. Terus selanjutnya ada acara Ramadan berbagi di bulan Maret. Kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kita membagi-bagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Terus kita juga mencari dananya dengan waktu yang lumayan cepat. Dan alhamdulillah itu tercapai. Dan juga saat latihan gabungan tugas sena kemarin, kita juga sangat
kerjasama dengan baik, berjalan dengan baik sampai kita pulang malam-malam nih Kak, malam banget sampai jam 9, sekitar jam 9 itu kita baru selesai. Penuh perjuangan banget ya berarti ya. Keren-keren banget ya dua ketua PMR tangguh kita ini. Betul betul. Berarti selain organisasi, PMR juga ngajarin kita untuk rasa empati. Boleh dari Kanela dulu. Iya, jadi bukan cuma empati guys, tapi kita juga di sini belajar gimana cara kita untuk memahami kondisi orang lain dan juga membaca situasi. Oke, aku sedikit nambahin, mungkin PMR itu kita juga bisa melatih empati kita, juga melatih kerjasama kita. Kalau di SMK Negeri 28 Jakarta ini kan terdapat banyak jurusan ya Kak. Jadi kita tuh berusaha nih agar tidak memandang jurusan dan juga kita bisa kerjasama dengan baik, seperti itu. Wah, applause kali ya buat dua ketua PMR kita. Keren banget nih Keren banget soalnya. ya, betul. Nah, kalau menurut kalian ya, manfaat PMR untuk bagi sekolah tuh apa sih kira-kira? Mulai dari Kak Naila dulu kali ya. Menurut aku kalau untuk sekolah itu tentunya banyak banget manfaat dan juga dampak positif yang bisa kita berikan. Contohnya itu pada saat kita upacara dan juga banyak kegiatan sekolah yang kita dimana dilibatkan untuk menjadi tim medisnya dan kita di situ harus bekerja sama dan juga solid agar tidak ada yang gimana-gimana gitu guys. Oh, wow, ternyata banyak sekali manfaat PMR bagi sekolah ya. Sekarang kira-kira manfaat PMR bagi sekolah Kak Nadila apa sih tuh kira-kira? Oke, selain kita ekstrakurikuler teman-teman, kita juga PMR itu bisa bermanfaat nih bagi siswa maupun siswi serta guru yang memang membutuhkan pertolongan kita serta memang membutuhkan obat-obatan yang kita sediakan di ruang UKS dan juga kita mengkerjasamai oleh organisasi yang lain jika memang dia tuh membutuhkan tim medis. Saat upacara pun kita juga menolong banyak siswa-siswi yang merasa pusing ataupun mual dan kita membawa ke UKS seperti itu Kak. Wah, keren-keren Oh, banget banyak ya, Syah. manfaatnya Banyak juga ya juga ternyata. manfaat. Nah, aku mau nanya masih seputar manfaat. Kan tadi manfaat buat sekolah. Nah, kalau manfaat PMR bagi anggotanya sendiri itu apa ya? Coba kita dengerin dari Kak Nadila dulu ya. Oke, mungkin manfaat dari anggota PMR SMK Negeri 28 Jakarta karena sebelumnya aku jadi ketua ini pernah menjadi anggota juga. Kita juga bisa nih guys melatih komunikasi kita juga, terus kita juga bisa melatih kerjasama yang tadinya kita menganggap wah ternyata orang itu kayaknya judes deh, ternyata pas kita deketin ternyata enggak. Itu adalah hal poin penting yang memang kita harus jalani agar di PMR di setiap PMR itu bisa terjalin dengan baik tanpa rasa memandang satu sama lain. Seperti itu Kak kalau dari aku. Wow, ternyata manfaat PMR bagi anggota itu banyak juga ya Kak Kaila. Iya, betul. Nah, kita udah dengerin dari Kak Nadila, kita boleh dong dengerin dari Kak Naila. Oke, jadi untuk SMA 70 ini kita juga dari anggota sendiri kita bisa untuk bekerja sama dan juga komunikasi. Jujur aku mau cerita sedikit. Jadi dulu sebelum aku masuk PMR itu aku sebenarnya hal-hal basic kayak nanganin orang pingsan atau kram itu jujur aku masih tabu banget. Aku belum tahu. Jadi setelah aku masuk PMR itu kita kan belajar guys tentang kayak gitu cara menangani orang pingsan, kram, mimisan dan lain-lain. Jadi semenjak itu aku jadi tahu. Tuh teman-teman, ternyata manfaat PMR itu banyak banget ya. Seperti melatih komunikasi, melatih kepercayaan diri juga ya Kak, dan Iya, keberanian betul. juga tuh. Dari kita nggak tahu awalnya gimana cara menanganinya, jadi tahu gara-gara masuk ke PMR ini. Nah, betul banget. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira ada pesan nggak untuk anak-anak yang masih ragu untuk masuk PMR? Mulai dari Kak Naila dulu nih. Menurut aku jangan ragu guys karena kalau kalian orangnya itu suka mengeksplor dan juga kalian suka mencari relasi itu bagus banget guys di PMR karena kita juga banyak lomba-lomba dari berbagai sekolah dan juga seperti PMI itu biasanya mereka mengadakan acara yang besar banget dan tentunya juga orangnya banyak. Nah, dari situ kita bisa menambah relasi dan juga pertemanan gitu guys. Wow, sekarang coba kalau dari Kak Nadila, kira-kira ada pesan gak nih buat anak-anak yang masih ragu untuk masuk PMR? Apa Betul tuh, Kak? betul. Coba apa tuh Kak?
Oke, mungkin kalau dari aku, yuk teman-teman kita join PMR bersama. Karena di PMR ini selain kita ngobat-ngobatin orang, selain kita PMR ada yang sakit gitu, kita bukan gitu doang. Ternyata saat kita bedah lebih jauh, PMR ini kita bisa menambah prestasi untuk jalur prestasi kita Japres untuk kita melanjutkan ke sekolah-sekolah tingkat selanjutnya. Dan juga di PMR ini apalagi orang ceriwis nih kayak aku, boleh banget tuh kita juga bisa melatih komunikasi serta koordinasi dengan teman-teman baru yang tadinya aku nggak kenal nih sama Humaima atau bisa kita sebut dengan Naila, kita jadi kenal nih. Maka dari itu teman-teman jangan ragu mikir yang negatif. Maka dari itu kita harus berpikir positif dengan join PMR. Wah, tuh guys, jangan sampai ragu lagi. Betul. Ayo join PMR sekarang.